dipresentasikan di Jakarta. Sebetulnya untuk IPBK di DIY itu selalu berada pada posisi atas ya. Jadi mulai tahun 2013, 2015 dan 2019 IPBK DIY tinggi. Semua bisa mengikuti saya. Bu Eni yang belum bisa terdengar. Baik, ini perkembangan IPBK di Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa kenapa kemudian IPBK menjadi penting, karena IPBK ini adalah proses untuk mencapai pembangunan manusia. Jadi proses untuk mencapai kualitas pembangunan manusia. Di dalam kerangka operasional ini, jadi dalam kerangka operasional ini bahwa IPBK itu menjadi proses bagi pembangunan manusia. Jadi IPBK menjadi proses bagi pembangunan manusia. Halo? Nah, kemudian bagaimana sejarah? Jadi halo, semua bisa Pak Rahmat on, Ya. Pak Witono on, Bu Eni bisa? Halo Bu Eni? Mudah-mudahan yang lain bisa dengar suara saya, nggih. Bu Eni sudah ada di videonya, tetapi suaranya kelihatannya belum masuk. Bisa kita lanjutkan?
Halo, apa bisa kita lanjutkan? Tampaknya persoalan di jaringan, ya. Audionya Pak yang masih banyak yang belum terdengar. Oh iya, yang masih persoalan audionya ya Pak ya, suaranya. Pak Zudi, ya Pak. Ini saya cek dari list peserta, ini sudah ada 10 yang masuk. Ada 10, mudah-mudahan bisa mengikuti semuanya. Kalau dari partisipan ini Mbak Yudi kelihatannya di 2 laptop Pak ya. Bu ini juga sudah masuk, Pak Witono sudah masuk. Monggo Bu Eni kelihatannya sudah masuk juga. Hanya mungkin suaranya Bu Eni yang belum terdengar. Kalau videonya sudah kelihatan. Oh, begitu. Oke, 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 bagus. Kalau gitu semua bisa bisa lihat tampilan di layar IPBK. Baik, kalau bisa saya lanjutkan, ya. Pak, silakan dilanjutkan Pak. Baik, saya akan cepat saja. Intinya di sini bahwa IPBK itu sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 52 2009 dan Perpres 153 2014. Itu terkait dengan Grand Design pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia. Sehingga kemudian kita ada IPBK. Sehingga kalau dilihat sebetulnya IPBK itu sebagai dimensi proses. Jadi IPBK itu sebagai dimensi proses. Nah, kemudian dimensi outputnya adalah human development. Atau bisa kita katakan kalau IPBK itu berhasil, maka pembangunan manusia juga berhasil. Sehingga nanti yang kemudian menjadi tujuan utamanya adalah 5 pilar di dalam Undang-Undang 52 2009. Jadi ada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas, pembangunan keluarga, pembangunan basis data kependudukan, itu sebagai output yang akan mendukung human development. Nah, prosesnya adalah IPBK yang dibagi di dalam 5 dimensi. Jadi dalam IPBK itu ada 5 dimensi. Di dimensi integrasi, dimensi partisipasi, dimensi pemihakan, dimensi keberlanjutan, dan dimensi kesetaraan. Jadi bagi ibu bapak nanti kalau misalnya suaranya belum bisa masuk, audionya belum bisa masuk, bisa nulis di chat saja nggak apa-apa. Nulis melalui chat saja kalau misalnya nanti ada yang mau disampaikan. Saya lanjutkan.
Pertanyaannya adalah, mengapa perlu IPBK? Jadi dari berbagai alasan, maka kata kunci yang perlu kita tekankan di sini adalah IPBK penting untuk penentuan prioritas pembangunan kependudukan. Jadi indeks pembangunan berwawasan kependudukan itu penting untuk mendudukkan kebijakan apa yang perlu diprioritaskan di dalam pembangunan kependudukan. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, people centered development itu menjadi aras dari pembangunan seluruh dunia. Jadi di slide yang tadi saya sampaikan. Nah, mau tidak mau, jika ingin mencapai SDGs, maka butuh IPBK. Kenapa begitu? Karena IPBK sebagai dimensi proses di dalam pembangunan kependudukan. Kemudian bagaimana atau landasan teori apa saja yang kemudian menjadi dasar bagi penyusunan IPBK. Jadi ini ada 3 teori penting. Jadi people centered development. Jadi kalau kita lihat alurnya seperti apa, people centered development itu didukung oleh 2 teori besar. Teori yang pertama adalah human resources development. Teori ini mengatakan bahwa pembangunan manusia itu bagus jika bisa menghasilkan produktivitas manusia yang baik atau yang tinggi. Sehingga di dalam human resources development itu manusia dipandang sebagai sumber daya. Nah, ketika manusia dipandang sebagai sumber daya, maka inti dari pembangunan adalah manusia yang produktif. Jadi inti dari human resources development teori adalah menghasilkan manusia yang produktif. Teori yang lain, sustainable development, bahwa pembangunan itu tidak hanya untuk hari ini tetapi juga untuk hari esok. Nah, dalam hal ini, maka IPBK itu nanti juga sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian mengerucut pada people centered development, mengerucut pada pembangunan yang berwawasan manusia atau pembangunan berwawasan kependudukan. Saya katakan tadi bahwa pembangunan yang berwawasan kependudukan atau PBK itu sebagai dimensi proses, kemudian pembangunan manusia yang dilihat dari IPM atau HDI itu sebagai dimensi output. Oke, bisa saya lanjutkan? Halo? Halo, bisa Pak. Lanjut ya? Oke, alhamdulillah ini sudah banyak suara yang masuk. Baik. Nah, kemudian ini adalah dimensi di dalam IPBK. Bagaimana ngukur IPBK itu ada 5 dimensi. Kalau di dalam HDI atau IPM itu ada 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, kemudian dimensi pendidikan, dan dimensi kesehatan. Nah, di dalam IPBK itu ada 5 dimensi. Ada 5 dimensi.
Dimensi yang pertama disebut dengan dimensi integrasi. Dimensi integrasi ini dimensi yang pokok bagi, mohon maaf, BKKBN. Ini adalah dimensi yang pokok bagi BKKBN. Karena di sini prinsip dasar yang diusung adalah bahwa pembangunan itu harus mengintegrasikan data kependudukan. Maka kemudian disebut dengan population responsive. Dulu prinsip ini dikenalkan oleh Bapak Dr. Ida Bagus Pramana. Pada waktu itu penting menggunakan data-data kependudukan hasil proyeksi di dalam perencanaan pembangunan. Kemudian yang kedua, di dalam dimensi integrasi ini ada population influencing policy. Apa itu? Mengintegrasikan kebijakan kependudukan dalam pembangunan. Kalau yang population responsive itu merespon data kependudukan. Kalau yang population influencing itu semua kebijakan diarahkan untuk mencapai pembangunan kependudukan. Contohnya, kalau kita punya data sensus, dari data sensus itu dilihat lansianya tinggi, maka kemudian kita punya kebijakan lansia sesuai dengan angka yang ada di sensus. Itu yang population responsive. Population influencing, ini kita sebut dengan kebijakan by target. Contohnya, DIY punya target TFR nanti tahun 2020 ini misalnya 2,1. Maka semua kebijakan kependudukan harus diarahkan untuk mencapai TFR 2,1. Sehingga population influencing itu lebih mengarah pada bagaimana mencapai target, karena sudah ditargetkan di awal. Sementara population responsive membuat berapa targetnya dari data sebelumnya, dari data kependudukan. Dua-duanya bisa dilakukan. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah partisipasi. Filosofinya adalah bahwa penduduk itu sebagai subjek pembangunan dan penduduk itu sebagai pelaksana pembangunan. Kemudian dimensi ketiga, dimensi pemihakan atau pro-people. Pro-people di sini bahwa penduduk itu menjadi tujuan. Jadi semua pembangunan itu harus berpihak pada penduduk. Sehingga penduduk di sana sebagai tujuan, sebagai sasaran, sebagai penerima, sebagai objek dari pembangunan. Kalau partisipasi tadi, penduduk itu sebagai pelaksana pembangunan. Sementara di dalam dimensi pemihakan, pembangunan harus berorientasi pada penduduk. Pembangunan harus menyasar penduduk. Penerima pembangunan adalah penduduk. Kemudian yang keempat adalah dimensi keberlanjutan. Prinsipnya adalah bahwa di dalam IPBK itu nanti juga harus mengusung pembangunan itu untuk masa depan. Tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari esok. Kemudian dimensi yang terakhir adalah dimensi kesetaraan. Dimensi kesetaraan ini dimensi tambahan. Dulu belum ada di tahun 2013 ya. Belum ada pada waktu IPBK dihitung tahun 2013 belum ada. Nah, kemudian ditambahkan intinya bahwa pembangunan itu tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Sehingga prinsip dari pembangunan berkeadilan. Nah, bagaimana menurunkan dimensi menjadi variabel? Ini banyak catatan. Prinsipnya adalah bahwa sebetulnya IPBK ini variabelnya banyak. Tetapi yang paling penting, bagaimana variabel itu berasal dari sumber data yang mudah diakses, kemudian juga variabel itu memenuhi prinsip dasar di dalam penyusunan indeks. Jadi harus spesifik, harus sensitif, harus bisa diukur, mudah digunakan atau user friendly,
cost efektif, biayanya murah, ya. Kemudian juga mendukung kebijakan. Jadi ini adalah 8 prinsip dasar di dalam penyusunan variabel. Maka setelah melalui proses yang cukup panjang, kita turunkan variabel di dalam dimensi partisipasi. Jadi tadi dimensi partisipasi ini bicara tentang bagaimana penduduk itu aktif menjadi penggerak pembangunan, peduli pada pembangunan, dan dia nanti yang kemudian harus berpartisipasi di dalam pembangunan. Maka terkait dengan dimensi partisipasi ini ada 13 variabel. Ada 13 variabel sebagai representasi partisipasi penduduk. Ada banyak di situ, misalnya rasio posyandu terhadap penduduk, artinya semakin banyak mereka yang berpartisipasi di dalam posyandu, baik posyandu lansia maupun posyandu balita, bagus. Kemudian rasio kader, kemudian ini yang dekat dengan BKKBN, kontraseptif prevalensi rate. Semakin tinggi CPR, berarti penduduk semakin berpartisipasi di dalam pengendalian kuantitas. Jadi semakin banyak CPR-nya, partisipasi penduduk itu semakin aktif. Ada juga partisipasi sekolah. Kemudian ada partisipasi di dalam kesehatan. Kemudian juga ada partisipasi di dalam ketenaga kerjaan. Sehingga kalau dibagi, di dalam dimensi partisipasi ini mengarah pada partisipasi terkait dengan pendidikan, partisipasi terkait dengan kesehatan, partisipasi terkait dengan aspek sosial, partisipasi terkait dengan ekonomi. Jadi ini sudah mencakup pembangunan manusia. Ini adalah dimensi partisipasi. Kemudian yang kedua, dimensi keberlangsungan. Atau dimensi keberlangsungan ini terkait dengan bahwa pembangunan itu harus memikirkan generasi masa depan. Tidak hanya untuk hari ini saja. Ini adalah prinsip sustainable development, ada banyak. Bagaimana keberlangsungan pada level rumah tangga dan bagaimana pada level komunitas. Sehingga di sini variabel-variabel yang ada di dalam dimensi keberlangsungan ini variabel-variabel yang terkait dengan hidup berkelanjutan, yang terkait dengan bagaimana manajemen tentang misalnya limbah, bagaimana rumah tangga itu memiliki akses atau tidak terhadap air bersih, bagaimana luas lahan yang di situ bisa mendukung lingkungan. Jadi di sini terkait dengan variabel dimensi keberlangsungan, variabel-variabelnya lebih banyak ke aspek lingkungan. Kemudian dimensi pemihakan yang tadi saya sampaikan, pro terhadap rakyat, people. Bisa dilanjut ini Ibu Bapak? Pak. Oh nggih, matur nuwun Bu Giharti dan juga Pak Rahmat, lanjut. Dimensi pemihakan. Intinya kita mau ngukur apakah pembangunan itu sudah berpihak pada rakyat atau belum. Jadi apakah pembangunan itu sudah berorientasi pada rakyat atau belum. Intinya adalah pembangunan harus menuju ke arah state welfare, community welfare. Kesejahteraan rakyat itu menjadi inti dari pembangunan. Sehingga nanti arahnya adalah pada penghapusan kemiskinan di Indonesia. Artinya apa?